Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal Triau TWK part 3. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil agar dapat bekerja secara mandiri merupakan contoh pengamalan sila. A. Sila pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Nah, jadi ini adalah modal, pelatihan, kemudian usaha kecil, kemudian mandiri. Jadi ini ada kata kuncinya. Berarti ini berkaitan dengan ekonomi ya, ekonomi. Nah, di negara kita ekonomi itu dibuat dengan asas kekeluargaan ya, asas kekeluargaan dan untuk meningkatkan rasa keadilan. Nah, jadi kalau bicara masalah ekonomi ini, kemudian bagaimana membuat mandiri itu erat kaitannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam sila kelima untuk butir Pancasila yang keempat kalau saya tidak salah ya, itu memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri dalam hal ini ketika pemerintah atau lembaga atau orang memberikan bantuan kepada orang lain atau usaha kecil agar dapat bekerja secara mandiri, itu bisa dimaknai seperti itu. Nah, jadi ini menurut saya lebih ke sila yang kelima ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melakukan fusi ya. Oke, maaf ini bukan fungsi ya, ini fusi. Fusi partai politik. Berikut adalah kontestan pemilu pada masa Orde Baru. A. P3 PKB golongan karya, B. P3 PDI Perjuangan golongan karya, C. P3 PDI golongan karya, D. PDI Demokrat dan Gerindra, E. PBB, PDI dan PAN. Jadi fusi itu adalah penggabungan partai politik. Nah, kelompok pertama yang melakukan fusi adalah partai politik berideologi Islam. Jadi yang pertama itu adalah ideologi Islam. Di sini ada Partai Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Muslim Indonesia atau PAMUSIM, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam atau PERTI. Nah, dikutip dari buku Strategi P3 oleh karya Umaydi Raidi, keempat partai Islam ini melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi melebur menjadi P3 ya. Kemudian yang kedua disebut kelompok nasionalis. Ya, kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis ini adalah ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba, kemudian Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, kemudian Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Partai Katolik. Nah, hasilnya menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Jadi ini kelompok nasionalis. Kemudian di tengah-tengah kubu kedua ini ada Golkarya atau biasa disebut golongan karya. Jadi ini pendatang baru yang langsung memenangkan pemilu. Jadi dia pendatang baru tetapi langsung menangkan pemilu pada tahun 1971. Jadi pemenang pemilu. Pemenang pemilu ya. Nah, inilah partai yang melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto untuk beberapa kali masa jabatan. Jadi jawabannya adalah C. P3, PDI, dan golongan karya. Kita lanjut. Di negara Indonesia, kemajemukan rakyat harus selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa supaya menciptakan A. Kelestarian alam untuk generasi yang akan datang, B. Kestabilan dalam memperkuat kepentingan pemerintah,
C. Persaudaraan menuju persamaan bahasa dan adat istiadat. D. Wawasan Nusantara sehingga tercipta ketahanan nasional yang kukuh. Dan E. Persaudaraan menuju pada penguasaan iptek. Nah, jadi kemajemukan rakyat itu harus selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian akan terbangun yang disebut dengan wawasan Nusantara. Jadi secara menyeluruh sehingga dapat menciptakan ketahanan nasional yang tangguh dan kukuh. Jadi wawasan Nusantara untuk menciptakan ketahanan nasional yang kukuh. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut nomor 3. Latar belakang Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah A. Untuk meningkatkan stabilitas politik. B. Undang-Undang Dasar 1945 dirasakan lebih sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. C. Kegagalan konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. D. Masih banyaknya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1950. Dan E. Pergantian kabinet yang begitu cepat dari waktu ke waktu. Nah, kalau teman-teman masih ingat pada bagian materi yang telah kita bahas pada video sebelumnya, alasan dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 adalah ada 4. Yang pertama, situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Ya, jadi pertama situasi politik yang kacau. Yang kedua adalah terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri. Jadi ada pemberontakan. Kemudian yang ketiga adalah konflik antar partai politik. Jadi konflik antar partai. Dan yang keempat adalah kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang. Jadi kegagalan konstituante. Kegagalan konstituante membentuk undang-undang. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Permasalahan yang timbul dari kebijakan pemerintah hampir tidak dijumpai dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi karena A. Kebijakan yang dibuat mengakomodasi kebijakan daerah. B. Adanya keseragaman kebijakan wilayah di Indonesia. C. Kebijakan diputuskan dalam waktu relatif lama. D. Tidak ada campur tangan pemerintah pusat. Dan E. Semua kebijakan diputuskan di daerah. Jadi permasalahan yang timbul dari kebijakan pemerintah hampir tidak dijumpai dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi karena adanya keseragaman kebijakan. Nah, kebijakan yang seragam di tiap wilayah akan meminimalisasi permasalahan yang timbul akibat perbedaan kebijakan. Akan tetapi kebijakan tersebut sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, jadi kebijakannya seragam supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Namun kadangkala kebijakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Jadi setiap daerah pasti berbeda-beda kebutuhannya. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Salah satu ancaman bagi negara kesatuan adalah adanya kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Jika ada ancaman tersebut, sikap yang sebaiknya ditunjukkan adalah A. Mencari akar permasalahan munculnya kelompok separatis. B. Meningkatkan rasa empati terhadap kaum separatis. C. Menggalang dukungan untuk melawan secara militer. D. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. E. Memaklumi adanya kelompok separatis. Jadi sebaiknya sikap yang perlu kita tunjukkan ketika menghadapi ancaman adalah dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi minimal di lingkungan kita masing-masing. Sikap ini perlu ditanamkan demi menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Segenap bangsa Indonesia harus tetap menjaga keutuhan NKRI agar ancaman yang ada tidak berdampak pada perpecahan di tengah masyarakat. Jadi jelas jawabannya adalah D. Oke, kemudian kita lanjut ke soal. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada masa sebelum dan setelah tahun 1908 memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut adalah, jadi
Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan fase yang merubah sifat perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi di mana sebelumnya perjuangan dilakukan adalah untuk kepentingan daerah, berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional sebagai bangsa Indonesia. Jadi lebih bersifat kedaerahan. Jadi masing-masing sebelum Sumpah Pemuda, Java, kemudian Celebes, kemudian Sumatera dan Kalimantan itu masing-masing berjuang sendiri. Nah, setelah Sumpah Pemuda, setelah tahun 1928, jadi perjuangan menjadi nasional ya, terpusat. Jadi jawabannya adalah B. Jadi ini jawabannya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Bintang tidak sengaja memecahkan gelas perusahaan. Sebagai orang yang berintegritas, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Bertanggung jawab mengganti gelas tersebut dengan membeli gelas baru yang sesuai dengan yang dipecahkan. B. Bertanggung jawab mengganti gelas tersebut dengan uang tunai. C. Tidak perlu dipermasalahkan karena hal tersebut biasa terjadi. D. Menggantinya 2 kali lipat karena gelas tersebut harganya murah. Dan E. Berpura-pura tidak tahu karena tidak ada yang melihat. Jadi integritas itu terkait dengan keteguhan terhadap diri sendiri dalam bertanggung jawab atas segala risiko yang diterima dari suatu tindakan kita. Sebagai orang yang berintegritas, sudah seharusnya Bintang bertanggung jawab mengganti gelas tersebut dengan membeli gelas baru yang sesuai dengan yang dipecahkan. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Pak Rudi adalah kepala sekolah di suatu SMA. Sudah 10 tahun sekolah tersebut berstatus akreditasi B. Pekan depan akan dilakukan akreditasi baru dan kemungkinan sekolah tersebut berubah menjadi akreditasi A. Jika Anda menjadi Pak Rudi, apa yang Anda akan lakukan? A. Mencari tahu daftar nama petugas yang akan melakukan akreditasi. B. Memberikan pesan kepada seluruh guru untuk bersikap ramah selama proses akreditasi berlangsung. C. Menyiapkan uang transportasi kepada petugas yang akan datang dengan harapan petugas akan membantu menaikkan akreditasi sekolah. D. Mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk akreditasi. Dan E. Membiarkan proses akreditasi berjalan dengan semestinya tanpa persiapan khusus. Nah, jadi orang yang berintegritas akan bertindak jujur dalam setiap kesuksesan yang ingin diraihnya. Hal ini akan memacu semangat kerja dalam melakukan usaha terbaik tanpa berpikir dan bertindak curang. Jadi, sebaiknya Pak Rudi mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk akreditasinya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Anton mendapatkan gaji 7 juta setelah bekerja selama 10 tahun di kantornya. Gaji tersebut hanya cukup membiayai makan keluarga, sekolah anak, dan cicilan rumah. Saat ini Anton bercita-cita ingin membeli mobil. Apa yang sebaiknya Anton lakukan? A. Mengambil setiap kelebihan uang proyek perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan. B. Berusaha menghasilkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan. C. Meminjam uang perusahaan untuk membayar DP mobil. D. Meminta kenaikan gaji dan mengancam akan keluar jika tidak dipenuhi. Dan E. Mengubur mimpinya untuk membeli mobil. Jadi, orang yang berintegritas akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan perusahaan. Untuk itu, dalam meraih impiannya untuk membeli sebuah mobil, Anton perlu berusaha mendapatkan penghasilan tambahan di luar pekerjaannya. Hal ini tidak melanggar nilai integritas yang dimilikinya, karena penghasilan tambahan tersebut ia dapatkan tanpa meninggalkan kewajiban di tempat kerjanya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi boleh kita melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan catatan pekerjaan kita tidak terbengkalai. Lanjut nomor 10. Saat Anda diminta untuk menjadi narasumber oleh suatu instansi pemerintahan, Anda mendapatkan honor dan diminta untuk menandatangani kwitansi kosong. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menerima honor tersebut dan meminta menandatangani A. Menerima honor tersebut dan meminta
untuk menandatangani kwitansi sesuai dengan nominal yang diterima. B. Menerima honor dan menandatangani kwitansi kosong untuk menghormati panitia. C. Menolak pemberian honor tersebut karena khawatir ada unsur korupsi di dalamnya. D. Menerima honor tersebut dengan perasaan was-was. Dan E. Menerima honor tersebut tanpa menandatangani kwitansi. Nah, jadi orang yang berintegritas akan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan menghindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada kondisi tersebut, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah dengan menerima honor tersebut dan meminta agar menandatangani kwitansi sesuai dengan nominal yang diterima, sehingga terjadi kesesuaian antara jumlah yang diterima dengan yang ditandatangani. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Gratifikasi dapat dianggap menjadi suap apabila A. memiliki nilai yang besar, B. di luar dari kewajaran sesuai pemberian, C. berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, D. diberikan oleh orang yang memiliki kepentingan, dan E. terdapat motif tertentu dari hadiah yang diberikan. Jadi gratifikasi itu diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi jawabannya jelas ya, C. Kita lanjut ke nomor 12. Filsuf terkemuka Herb Stapherd menyebut integritas diri sebagai kesatuan yang mencakup 4 nilai, yaitu A. jujur, benar, teguh, dan konsisten. B. kesatuan, persamaan, keadilan, dan demokrasi. C. kecerdasan, mental, spiritual, dan emosi. D. jiwa, raga, lahir, dan batin. E. fisik, mental, sosial, dan spiritual. Nah, jadi Herb Stapherd menyebut integritas diri sebagai kesatuan yang mencakup 4 nilai, yaitu perspektif atau spiritual, otonomi atau mental, keterkaitan sosial, dan tonus ya atau fisik. Unsur penting tersebut bersinergi dan saling mendukung dalam kehidupan seseorang, kemudian membentuk sebuah nilai dan prinsip yang dianut oleh seseorang. Jadi jawabannya jelas ya, E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Dalam membuat perjanjian internasional, presiden perlu mendapatkan persetujuan dari. Jadi presiden saat mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mempertimbangkan dan atau memerlukan persetujuan DPR. Contoh kebijakan dalam pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, dan pemberian amnesti dan abolisi. Jadi sebenarnya bukan hanya dengan DPR ya, ada beberapa kebijakan di mana presiden harus memperhatikan persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain seperti Mahkamah Agung ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk check and balance. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14. Kita lanjut. Konstitusi adalah hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut A. Undang-undang dasar, B. Peraturan pemerintah, C. Undang-undang, D. Kepres, dan E. Dekrit. Nah, Undang-Undang Dasar adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan suatu negara yang dimodifikasikan sebagai dokumen yang tertulis. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Hukum tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik kenegaraan disebut A. Hukum adat, B. Konvensi, C. Norma kesopanan, D. Konstitusi, dan E. Peraturan. Jadi konvensi adalah aturan-aturan dasar dalam praktik penyelenggaraan negara yang muncul karena kebiasaan-kebiasaan namun tidak tertulis. Jadi ini ya konvensi. Lanjut. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada A. Pemusatan pada beberapa orang, B. Material modern dan individualisme, C. Mengutamakan individualisme radikal, D. Memaksakan praktik liberalisme, dan E. Pemusatan kekuasaan pada satu orang.
Jadi ciri-ciri fasisme itu ada beberapa. Yang pertama, pemerintahan bersifat otoriter dan totaliter. Yang kedua, bertitik tolak pada pemusatan kekuasaan pada satu orang. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan satu partai. Kemudian selanjutnya, negara dijadikan alat permanen untuk mencapai tujuan negara. Kemudian mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elit dan massa. Kemudian membenci kemerdekaan berbicara dan berkumpul. Selanjutnya tidak mengakui persamaan derajat manusia. Dan selanjutnya tidak mengakui oposisi. Jadi jawabannya jelas ya. Pemusatan kekuasaan pada satu orang. Nah, kita lanjut. Sistem pertahanan RI bersifat semesta, artinya A. Melibatkan masyarakat di seluruh dunia. B. Mempertimbangkan kondisi alam dan lingkungan. C. Pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip internasional. D. Melibatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa. E. Menggunakan persenjataan yang bersumber dari berbagai negara. Nah, jadi sistem pertahanan RI bersifat semesta itu mempunyai ciri-ciri. Satu, kerakyatan, yaitu Hankam, negara diabdikan oleh. Jadi pertahanan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu sumber daya nasional digunakan semaksimal mungkin sebagai upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu melaksanakan di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ini pernah kita bahas pada materi ya. Jadi silahkan buka kembali video yang berkaitan dengan bela negara. Di situ kita jelaskan. Jadi jawabannya jelas ya, D. Melibatkan seluruh rakyat dan seluruh komponen bangsa. Kemudian kita lanjut nomor 18. Pada masa berlakunya konstitusi RI, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah A. Kesatuan dengan sistem demokrasi terpimpin. B. Serikat dengan sistem konstitusional. C. Republik dengan sistem parlementer. D. Persatuan berbentuk republik. Dan E. Republik berbentuk federal. Jadi pada pokoknya sistem pemerintahan yang dianut konstitusi RI adalah sistem pemerintahan berdasarkan sistem kabinet parlementer. Untuk melihat bukti-buktinya dapat merujuk pada pasal 1 ayat 2 Konstitusi RIS yang menyatakan bahwa kekuasaan kedaulatan rakyat Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Kita lanjut. Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan kerangka pencapaian segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Falsafah hidup, B. Ideologi pembangunan, C. Sumber hukum, D. Tujuan negara, dan D. Paradigma. Nah, Pancasila sebagai paradigma adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola pikir acuan, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah tujuan bagi yang menyandangkan. Jadi di sini Pancasila sebagai paradigma. Kita lanjut. Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan pertama kali pada acara A. Sidang BPUPKI pertama, B. Sidang BPUPKI kedua, C. Sidang PPKI, D. Sidang Kabinet RIS, E. Sidang MPRS. Nah, jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini dirancang oleh, kalau teman-teman masih ingat, yaitu Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Dan kemudian diresmikan pemakaiannya sebagai lembaga atau lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950 yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Jadi jawabannya adalah D. Sidang Kabinet RIS. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sila dalam Pancasila yang menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Artinya setiap sila memang mempunyai nilai, akan tetapi sila saling berhubungan, saling ketergantungan secara sistematik, dan di antara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki tingkatan. Jadi pernah kita bahas ya di materi tentang Pancasila. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religius, nilai adat istiadat, kebudayaan, dan kenegaraan. Sila pertama menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia karena di dalamnya mengandung nilai religius. Silakan buka kembali video materinya berkaitan dengan Pancasila. Jadi ini jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk menjaga paham konstitusionalisme, maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi tugas untuk menjaga undang-undang dasar, yaitu AMPR, BDPR, CMK, DKY, dan DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Jadi, untuk menjaga paham konstitusionalisme, maka dibentuklah badan yudikatif yang terdiri dari satu, Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu jelas dalam konstitusi ya. Kemudian yang kedua, Mahkamah Agung menguji perpu terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga, Komisi Yudisial menyeleksi MK dan MA. Jadi yang lebih tepat adalah MK. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Alasan Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 adalah A. Keadaan krisis ekonomi dan pangan. B. Situasi keamanan negara yang penting. C. Penting atau genting ya. C. Penolakan terhadap Republik Rakyat Cina. D. Diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan E. Terjadinya devaluasi. Nah, keputusan keluarnya Indonesia dari PBB adalah buntut dari konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Presiden Soekarno pada saat itu menilai pembentukan negara Malaysia yang lahir pada September 1963 dengan restu Inggris adalah proyek kolonialisme barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia. Indonesia mengancam akan keluar dari PBB jika rencana itu jadi diwujudkan. Jadi ketika Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada awal tahun 1965, maka Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Jadi jawabannya adalah D. Jadi ini karena kita konfrontasi dengan Malaysia. Kemudian soal selanjutnya. Kehidupan pada zaman megalitikum, masyarakat Indonesia sudah mempunyai sistem pemerintahan yang mirip kerajaan. Hal ini terlihat dari adanya A. Masyarakat yang teratur rapi. B. Seorang kepala suku yang berkuasa penuh. C. Adanya dasar pembuatan candi yang dilakukan seperti pada zaman Hindu. D. Tempat pemujaan dari batu-batu besar. Dan E. Adanya tata cara dari pembagian tugas. Ya, sistem pemerintahan ya. Nah, berarti ini erat kaitannya dengan orang yang berkuasa ya. Jadi megalitikum adalah saman batu besar yang ditandai dengan hasil kebudayaan berupa alat-alat berukuran besar. Pada zaman ini, selain telah mengenal sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, masyarakat megalitikum juga telah mengenal sistem pemerintahan, di mana seorang kepala suku memiliki kuasa penuh dalam kelompoknya. Jadi jelas yang benar adalah B. Nah, ada sekedar tambahan, ada beberapa cagar budaya megalitikum di Indonesia. Salah satunya kalau di Sulawesi Selatan itu ada di Toraja Utara ya. Itu salah satu, kalau mau lihat batu-batu besar yang disusun, saman batu besar itu silahkan berkunjung ke sana. Nah, kita lanjut ke soal nomor 25. Pelaksanaan rapat yang dilakukan setiap bulan oleh petugas RT dan RW dengan melibatkan semua pihak tanpa memandang status dan agama merupakan pengamalan sila Pancasila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan karena melihat di sini ada agama langsung kita memilih sila pertama. Ya. Jadi meskipun dalam sila pertama itu ya tidak membeda-bedakan agama, nah, tetapi di soal ini itu lebih dominan ke masalah pelaksanaan rapat.
oleh pengurus RT dan RW. Nah, kalau melaksanakan rapat berarti tentu yang terjadi adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini erat kaitannya dengan sila keempat ya, sila keempat. Jadi di sila keempat butir-butirnya ya lebih membahas masalah bagaimana mengutamakan musyawarah, mengambil keputusan secara bersama. Kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan itu artinya ya secara bersama-sama, tidak memandang status dan agama. Salah satu poinnya di situ. Kemudian keputusan yang diambil juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini lebih dominan, lebih condong ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, demikianlah pembahasan soal tryout TWK untuk part 3. Nah, jika teman-teman punya jawaban lain dari soal yang telah kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan share ke media sosial teman-teman. Dan jika tidak ingin ketinggalan update video dari kami, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Saya doakan semoga kita semua selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan, dimudahkan dalam memahami pelajaran, dan terlebih lagi dihindarkan dari wabah virus corona yang saat ini sedang mewabah di negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.